Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Novitasari, NIM 225231117, kelas 2C Perbankan Syariah. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti berlangsung pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani di Desa Giyanti, yang saat ini masuk wilayah Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Peristiwa ini menjadi penyebab pecahnya wilayah Kerajaan Mataram Islam menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC pihak Kesultanan Mataram diwakili Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Nama Giyanti diambil dari lokasi pendatanganan perjanjian di Desa Janti dalam ejaan Van Ophuijsen menjadi Guanti. Kini terletak di Dusun Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini membuat wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang semua dimiliki kekuasaan Surakarta harus diberikan setengahnya kepada Pangeran Mangkubuwana. Dan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Bagi Belanda, Perjanjian Giyanti memberikan banyak keuntungan di mana kekuasaan Belanda menjadi semakin kuat mencegah tanah Jawa lalu sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC, di mana hal tersebut berlangsung hampir selama 2 abad dari Perang Tahta Jawa ketiga pada tahun 1749 sampai 1757, Pakubuwana II, Susuhunan Mataram, telah mendukung pemberontakan Tionghoa melawan Belanda pada tahun 1743 sebagai pembayaran untuk pemulihan kekuasaan Susuhunan, menyerahkan pantai utara Jawa dan Madura kepada perusahaan Hindia Timur Belanda. Setelah wafatnya Pakubuwana II, Pakubuwana III lalu didukung Company menggantikan tahta, namun ia harus menghadapi saingan ayahnya, Pangeran Sambernyawa. Pada tahun 1749, Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwana II, yang tidak puas dengan kedudukannya yang lebih rendah, bergabung dengan Pangeran Sambernyawa dalam menentang Pakubuwana III. VOC kemudian mengirim pasukan untuk membantu Pakubuwana III, tetapi pemberontakan terus berlanjut. Baru pada tahun 1755, Pangeran Mangkubumi melepaskan diri dari Pangeran Sambernyawa dan menerima tawaran perdanaan di Giyanti yang membagi Mataram menjadi 2 bagian. Pangeran Sambernyawa sendiri baru menandatangani perjanjian dengan VOC pada tahun 1757 melalui perjanjian Salatiga yang memberinya hak untuk memiliki bagian dari timur Mataram. Ia kemudian bergelar sebagai Mangkunegara I. Di sisi lain, perjanjian Giyanti hanya merundingkan tentang wilayah yang diterima tanpa membagi identitas kebudayaan, sehingga kemudian keraton saling mengakui budaya peninggalan Kesultanan Mataram. Pembagian dasar kebudayaan kedua, keraton baru dirundingkan 2 hari setelah perjanjian Giyanti, di mana perjanjian pembagian tersebut dikenai
dengan perjanjian Jatisari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.